Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita akan mempraktekkan produksi telur asin yang merupakan salah satu praktek dari mata pelajaran produksi hasil hewani. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam produksi telur asin, penanganan bahan baku. Kemudian yang kedua adalah mengontrol proses dan mengendalikan mutu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengemasan. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini ada bahan-bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah telur bebek, kemudian garam, abu gosok, dan bata merah yang akan kita praktekkan hari ini. Langsung saja kita ke tahap yang pertama. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan dalam proses produksi telur asin kali ini adalah telur bebek. Telur bebek yang kita gunakan adalah telur bebek yang memiliki kualitas yang baik. Yang pertama bisa dilihat dari kulit telur bebek yang masih bersih, kemudian tidak retak pada bagian kulitnya atau pecah, kemudian memiliki bentuk lonjong dan memiliki bentuk yang normal. Kemudian bahan-bahan lain yang akan kita gunakan sebagai bahan media penggaraman, yaitu yang pertama adalah abu gosok, yang kemudian yang kedua adalah garam, dan yang ketiga adalah bata merah. Semuanya kalau kita akan gunakan, perbandingan yang harus kita persiapkan adalah perbandingan 1:1 antara garam dengan bata merah dan kemudian dengan abu gosok. Baiklah anak-anakku, kita yang pertama untuk mengecek telur bebek yang memiliki kualitas yang baik itu ada 2 cara. Yang pertama bisa dengan cara diteropong, diarahkan ke sinar matahari. Kalau misalnya kuning telurnya sudah berubah posisi, tidak berada di tengah lagi, berarti telur bebeknya kurang baik untuk digunakan sebagai telur asin. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mencelupkan ke dalam air. Kalau misalnya telur bebek itu tenggelam, berarti telur bebek masih baik dan bisa digunakan dalam produksi telur asin. Kalau kita perhatikan, lihat sama-sama, telur bebeknya tenggelam, berarti ini bisa digunakan untuk produksi telur asin. Kalau misalnya telur bebeknya mengapung atau mengambang, ini berarti telur bebeknya sudah kurang baik, artinya tidak bermutu baik ketika digunakan dalam produksi telur asin. Silakan diperiksa satu persatu telur bebeknya yang akan kita gunakan untuk produksi telur asin yang akan kita praktekkan hari ini. Silakan dicek satu persatu, kita tenggelamkan. Nah, terlihat tenggelam, berarti ini baik dan bisa digunakan di dalam produksi telur asin. Kita ambil satu persatu, kemudian kita pisahkan telur bebek yang masih baik dan telur bebek yang Telur asin atau telur bebek sebagai bahan baku telur asin dipilih mutunya yang baik. Tahap berikutnya adalah dengan cara membersihkan kulit telur bebek dan juga untuk membuka pori-pori telur bebek, yaitu dengan cara diamplas menggunakan amplas satu persatu. Menggosoknya tidak terlalu keras agar tidak terlalu tipis dan bisa menyebabkan telur bebek mudah pecah. Diamplas satu persatu, kemudian dilakukan pencucian sampai kulit telur bebek itu benar-benar bersih dan siap untuk diproduksi. Media untuk pemeraman atau untuk pengasinan. Garam, kemudian bata merah dan abu gosok dicampurkan menjadi satu, kemudian dilakukan pengadukan, kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonannya tercampur dengan baik, dengan rata, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Telur bebek kemudian kita balur dengan media penggaraman tadi sampai kemudian terbaluri dengan baik, tertutup sampai kemudian tertutup semua kulitnya, lalu kemudian disimpan di wadah basah.
8 hari dilakukan pemeraman. Selanjutnya telur yang sudah diperam tadi dicuci satu persatu sampai bersih dan tidak ada kotoran tanah yang menempel. Setelah telur bebek dicuci sampai bersih, tahap berikutnya adalah proses perebusan telur bebek. Telur bebek kita masukkan ke dalam panci satu persatu untuk kita lakukan proses perebusan. Waktu perebusan ini memerlukan waktu 1 sampai dengan 2 jam. Setelah dilakukan perebusan selama 1 jam, maka langkah berikutnya adalah dilakukan pengemasan dan pelabelan telur asin. Terima kasih. Demikian kegiatan praktek produksi telur asin untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.